Suara menciptakan yang gaib. Suara sebenarnya kalau menurut saya Abdul Hadis bin Abdul Latif bahwa suara adalah dua buah benda yang terjadi benturan antara benda yang satu dengan benda lainnya. Tetapi itu menurut kitab manusia, tetapi seperti angin itu tidak bersuara namun angin dapat membuat suara apabila angin itu bergerak kuat atau kencang itu menimbulkan suara, apalagi tiupan angin mengenai pepohonan itu pasti menimbulkan suara. Kalau menurut saya Abdul Hadis bin Abdul Latif untuk di alam ini bisa atau dapat menggerakkan sesuatu apapun kehendaknya bahkan apa-apa yang dibutuhkan di muka bumi atau di alam semesta ini. Jadi suara itu adalah sarana sesuatu untuk dimengerti dan apa sebenarnya suara itu. Sebenarnya suara itu sangat perhatian kepada alam sangat ramah terutama kepada yang menghijaukan bumi kepada air laut semuanya ada yang mengatur yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi pertanyaan siapakah yang menggerakkan angin yang menimbulkan suara dan suara itu bisa atau dapat menyejukkan kepada alam semesta terutama yang merasakannya itu adalah hewan dan manusia hingga menusuk perasaan kolbu apabila diiringi dengan suara ciptaan manusia. Sekarang marilah kita kembali kepada judul yang akan saya kaji terutama hamba mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu juga kepada para ahli makrifat serta para pendengar kajian ini bila ada kesalahan atau ngawur saya mohon maaf karena saya sendiri juga masih banyak dosa yang terlupakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya amin. Sebelum kajian ini seperti biasa saya kembali pada mimpi dulu karena ketika mimpi itu yang membuka segala perjalanan hidup saya untuk menjaga diri, sengaja saya ulang mungkin ada baru mengikuti kajian saya. Begini mimpinya, suara siapakah kun fayakun mengapa aku ini, seperti sinar cahaya putih. Ya akulah yang menciptakan kamu, lalu siapakah engkau, mengapa sama, ya sama tetapi kau tidak dapat menciptakan seperti aku, nanti juga akan sama dapat menciptakan apa-apa yang telah aku ciptakan. Lalu siapakah aku dan engkau, kamu adalah Ahmad dan aku adalah Allah. Mengapa engkau ciptakan aku, ya benar kau akan aku jadikan menyatukan asmaku bersama asmamu. Kalau begitu mari kita menyatu lagi bersama aku, wahai Allah masakan bisa menyatu, ya bagi aku Allah tidak ada kesulitan, saya Abdul Hadis bin Abdul Latif dengan mimpi suara berdua yang berdialog yang ternyata inilah yang membuat mungkin yang dikatakan makrifat, kadang apapun menunjukkan yang terakhir-terakhir ini seperti mengajari kekurangan dalam menghadapi kehidupan seperti daun ubi kayu ketika saya petik di mana daunnya ada yang lama helai dan tangkainya warna hijau dan ada yang 6 helai tetapi angkainya merah seketika air mata menetes tanpa disadari dan saya spontan mengerti pohon pisang yang mulai mengeluarkan jantung tidak lama beberapa ang membutuhkan pada datang. Masya Allah pohon pisang tersebut seolah menyuruh, tirulah aku. Jadi yang namanya tumbuhan berdaun itu semuanya bisa mengajari manusia bahkan untuk tidak berlaku sombong dan dirinya dapat sekehendak apa yang diinginkan oleh manusia. Lalu semua pepohonan menunjukkan sujudnya yang ada di bumi alam ini tidak membantah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Al-Isra 7 ayat 11, artinya dan sungguh kami telah menciptakan kamu kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Ia, iblis tidak termasuk yang bersujud. Semoga dapat dipahami ya kalau kalian mempunyai jalan makrifat lain diucapkan terima kasih. Sekarang yang dikatakan Abdul Hadis bin Abdul Latif suara yang menciptakan yang gaib adalah suaranya kun yaitu Allah pertama kali mengeluarkan perkataan dan faya yang artinya maksud ataupun berkehendak keinginannya, kemudian berkata lagi yaitu kun maka apa-apa yang dikehendaki terutama suara. Ketika diucapkan kun faya kun maka terjadilah pembicaraan sebagaimana di atas perkataan Ahmad dengan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga yang berisikan Adam, Hawa dan Dajjal inilah suara kun fayakun yang dapat menciptakan yang gaib di mana surga dan mereka sampai saat ini belum ada yang terlihat oleh manusia di zamannya Nabi Adam dan Hawa serta Dajjal itu tidak mengetahui surga neraka dan Dajjal benar-benar dialihkan kepada alam yang baru yaitu langit dan bumi seisinya semuanya hidup tanpa terkecuali hanya saja kehidupannya berbeda-beda saling membutuhkan. Jadi yang dikatakan Abdul Hadis bin Abdul Latif suara yang menciptakan yang gaib itu adalah suara Allah menciptakan roh dan rasa, di mana roh dan rasa tempat kediamannya itu sama antara Allah dan roh dan rasa di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tempat tersendiri sedang roh dan rasa tempatnya ada pada jasad seluruh alam semesta. Kita buktikan bahwa roh dan rasa itu gaib. Coba buktikan ketika kita sakit di mana letaknya demam sakit mana yang kita rasakan.
Lalu ketika orang pingsan atau mati suri di mana letaknya atau keberadaannya sedangkan jasad bahkan hati pun tidak merasakan roh dan rasa berada di mana. Apalagi yang mengeluarkan suara di mana dan seperti apa wujudnya. Makanya hati-hatilah atau jagalah suara perkataan kita yang nantinya akan ditanya yang memberikan suara baik dan buruknya suara ketika kita hablum minanas. Apalagi tidak pernah hadir pada hablum minallah inilah pilihan mereka yang mengikuti Dajjal. Di mana ketika Ahmad mengatakan mengapa engkau menciptakan aku Ahmad, yang benar karena aku Allah akan menyatukan asmaku dengan asmamu demi memuliakan asma namamu Ahmad. Bahkan apapun yang aku Allah menciptakan itu semuanya ada dua sifat dan unsurnya itu atas kekuasaanku yang mutlak tifat bisa dirubah oleh makhluk yang aku Allah ciptakan. Wahai Ahmad ingat asmamu akan aku dijadikan sesuatu jembatan untuk menuju untuk menghadap kepadaku. Dan nanti engkau Ahmad semua akan menjadikan umatmu. Suruhlah umat Ahmad untuk bersaksi ucapkanlah dua kalimat syahadat itu kalau mau kembali ke surgaku. Mungkin semua umat yang mendatangi rumah kita berdua tidak mengerti bahwa kedua rumah itu adalah bukti wujud atau jelmaan dari dua kalimat syahadat. Mungkin juga Ahmad belum mengerti tentang rumah tersebut. Sekarang wahai Ahmad katakanlah di rumahku ini. Dengan kecerdasannya Ahmad mengatakan, Asyhadu alla ilaha illallah inilah rumahku rumah Allah subhanahu wa ta'ala atau yaitu Ka'bah dan aku Allah mengatakan juga wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ini dan itulah kedua rumah itu hingga akhir zaman adalah bernama Madinah. Jadi kedua rumah tersebut dijadikan lambang dua kalimat syahadat, serta itulah asmaku yang menyatu bersamamu wahai Ahmad. Dan aku Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan katakanlah kepada umatmu aku mengetahui umatmu saja terpecah belah berbagai macam aliran dan aku Allah selalu menjaga dan mengawasinya katakan saja kepada umatmu barang siapa yang tidak mengikuti ajakanku maka Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui karena mereka kebanyakan terpedaya oleh ajaran Dajjal. Di mana sudah aku Allah katakan kepada Muhammad pada surat Al-Imran 3 ayat 31. Jadi kalau menurut saya Abdul Hadis bin Abdul Latif bersegeralah untuk insyaf dan sadar diri karena sudah mereka tidak mengakui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini kuncinya. Wassalam.